disebutkan satu persatu semua yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini memberikan banyak nikmat pada kita semuanya, sehingga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri undangan dari Kapanewon Cup dalam rangka pengajian rutin aparat yang alhamdulillah pada bulan Juli ini kebetulan jatuhnya di Argomulyo sebagai tuan rumah. Salat dan salam semoga tak terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga terlimpah pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya termasuk kita semuanya. Atas nama tuan rumah kami mengaturkan sugeng rawuh, selamat datang pada Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf sekiranya dalam menerima kehadiran Bapak Ibu semuanya menyediakan tempat dan segala sesuatunya kurang berkenan dan kurang layak. Nyuwun ngapunten niki pengajian nembe direhab pustu pripeh sudah berjalan hampir 1 minggu sehingga mungkin nanti agak terganggu. Dan mungkin hari ini dari Forkom Pimkam tidak semuanya bisa hadir karena kebetulan hari ini Pak Presiden datang ke Jogja, turun di Zia, kemudian sepertinya naik helikopter ke Prambanan dari ke Pak Perdana Menteri India, kemarin infonya dari Kodim begitu. Nah sehingga dari Polsek dan Koramil ini nampaknya semua disiagakan di jalan gitu, sehingga tidak bisa mengikuti. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi dari maksud terselenggaranya acara pengajian pada pagi hari ini. Dan meskipun tidak disertai dengan Polri dan TNI, tapi insya Allah yang hadir juga banyak Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu kepala sekolah baik dari tingkat TK sampai SLTA ya, SMA diaturi. Alhamdulillah matur nuwun rawuhipun. Dan juga beberapa dari calon penerima santunan dari Basnas dan juga dari adik-adik dari yatim se-Kapanewon Cup. Terima kasih atas program yang dilakukan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi para penerima. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengaturkan selamat mengikuti pengajian, mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan untuk bekal kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Banyak salah, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulaturaken agunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Burhani Arwin kang sampun paring pangandikan pambagya harja yono. Tungkapan dicara salajengipun nuninji pentasarufan bantuan du'afa menika penerimanipun saking Hargomulyo mangke ingkang kula sebat pinara ngajeng mriki. Konsewe kanggo tunggal nuninji Ibu Tukiem Pucang Gading. Monggo Bu pinara. Linda Nurhayati Tapen. Ibu Ngatina Grindang, Bapak Ristopo Pripih, Ibu Siti Musrifah Kadigunung, Fatia Ayu Tono Bakal, Ibu Dariah Tangkisan Tigo, Ibu Suwarni Trogolelo, Ibu Parjilah Tangkisan Setunggal, Ibu Poniem Banjaran, Ibu Romidah Tangkisan Kalih. Sampun 11
sunaken saking panjenenganipun Bapak Lurah supados maringaken sembako. Foto. Bapak Ibu, keaturan lenggah malih monggo. Lajengaken pun tasarupan kagem yatim piatu saha piatu menika kawitan saking Kaluan Agam Mulya Rumiyin. Ingkang was tunggal Nur Aini Sabian tangkisan kalih. Nur Aini Sabian, okay. Astami Rohmanom Ayumi tangkisan kalih. Fiona Novalisa tangkisan 3. Lilis Rovani Kusuma Dewi. Lajeng Raden Roro Jenitra Chandra Maheswari. Menika ingkang rawuh sekawan. Ditambah. Lanjut saking Hargowilis Hanaya Arifiana Hargowilis. Lajeng Akma Siva Amalia Putri Hargowilis. Oke. Nur Laila. Lajeng Dwi Lestari. Lajeng Afan Giatsa Nurfalah. Abduh Muhtadi Hargotirto. Ro'ud Zotul Ilma Hargotirto. Kinan Muti Zarifah Hargotirto.
Zaskia Samal Sofa Hargorejo, Faradila Suprihatin Hargorejo, Nur Fauziah Hargorejo, Ahmad Kholis Nurrahim Hargorejo, Afif Ahmad Khairul Anam Hargorejo, Dhateng Pak Panewanom, kula suwun maringaken santunan, semoga. Nuwun sewu, menika wonten ngajian para bapak ibu sedaya sampun kaladosan hidangan ala kadarnya, monggo pun tanggapi kanthi renawi penggalih Pak Busde mawon. Monggo kasuran lenggah malih. Dhateng Pak Panewanom kula aturaken ageng panuwun. Salajengipun saking Kalirejo Raihana Sheryl Zakia Azharin saking Kalirejo, Febri Nuriawan saking Kalirejo, Wonten sing goreng pun panggil ingkang yatim napa yatim piatu? Oke. Menika sanesipun dereng saged rawuh. Kula suwun saking panjenenganipun Bapak Ustadz Kula suwun saking panjenengan Pak Ustadz Subandi supados maringaken.
adik-adik semua lenggah malih monggo. Makatan wau menggah pentasarufan du'afa soho yatim piatu sekapanipun kokap. Dumateng para bapak para ibu saking sedaya salajengipun dungkap adicara ingkang angka sekawan nuwun inggih inti pengawasan dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Subandi SSJ STHI MSI Wekdal sumangga katur. So kita suwun doaipun samangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faqala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi siang hari ini. Kita masih diberi Allah nikmat, yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat Islam, yang ketiga nikmat sehat, yang keempat nikmat sempat. Ada yang diberi sehat tapi tidak sempat, pagi ini tidak bisa berangkat, leres. Ada yang diberi sempat tapi tidak sehat, juga tidak bisa berangkat. Ada yang diberi sempat sehat neng ora minat, yo ora mangkat. Jadi sing mangkat sehat sempat tur minat. Nah, mudah-mudahan termasuk Bapak Ibu kita semuanya. Keduanya selawat salam teriring tercurah kepada Nabi junjungan mulia, yakni Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, pengikutnya, insyaallah termasuk kita semuanya. Berharap besok pada hari kiamat diakui sebagai umatnya, berharap mendapatkan syafaat, dan Allah izinkan kita tunggal di surga bersama beliau bersama-sama. Amin Allahumma amin. Tidak lupa yang kami hormati PLT Penewu Kokap, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Danramil atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala KUA Kantor Urusan Asmara Bapak Muhammad Sururudin, ya, karena tadi sudah dipesan ojosin sing kandel gitu ya. Nah, itu. Jadi siap saya bilang gitu, karena beliau senior saya harus manut lah. Tidak lupa yang kami hormati seluruh kepala sekolah, tamu undangan, yang kami hormati seluruh Bapak Lurah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan semua saja tamu undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, baginda Rasulullah itu mengajarkan satu doa, yang doa itu pertama mengandung permintaan pertolongan kepada Allah.
Kata Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita merenung lebih dalam, seorang Nabi yang dia sudah dijamin surga, yang beliau ini tidak diragukan kesalehannya, yang beliau ini tidak diragukan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau membaca doa ini dan mengajarkan kepada para sahabat. Dan tentu kita sebagai umatnya menyelami, memahami, dan pada akhirnya kita mengamalkan. Kita boleh coba bersama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, agar senantiasa ingat kepadamu, wa syukri, dan bersyukur kepadamu, ibadatik, dan baguskanlah ibadahku kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita mengambil pelajaran di dalamnya, yang pertama, bahwa kehidupan kita ini bersifat fana, tidak kekal. Di dalam surat Ar-Rahman disebutkan kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa. Dulu kita punya baju baru, lama-lama pudar warnanya, lama-lama jadi gombal, gitu. Ya. Kita punya motor baru, wah kinclong bagus, lama-lama pudar catnya, mulai butut jadi rosok, betul? Iya. Demikian pula dengan usia kita, Bapak Ibu. Anak-anak yang tadi maju ke depan, ya, itu disebut dengan anak-anak yang masih bersih. Ya. Kalau mereka imut-imut, mungkin kalau kita ya, gitu ya. Mereka ini masa depannya masih panjang. Ya, masa depan kita ya kita persiapkan. Kenapa? Kematian itu bersifat pasti, Bapak Ibu. Mau kita siap atau tidak, pasti. Ya, walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kita sembunyi di benteng yang kuat lagi kokoh, mati itu ketemu. Lalu kenapa kita sebut semuanya, Bapak Ibu? Kita ini, Bapak Ibu, kalau yang masih muda-muda, mak-maknya, ibu-ibunya, ya, Bapak Ibu kepala sekolahnya itu pakai apa, Bu? Yang muda perempuan skincare. Nah, kalau sudah 50 ke atas pakai fresh care. Nah, itu menandakan ada penurunan kualitas. Apa? Pertama, mata mulai kabur, betul? Kulit mulai kendur, betul? Rambut putih bertabur, betul? Gigi mulai gugur, betul? Makannya mulai yang dilebur. Alamat dekat masuk. Iya, kira-kira begitu. Dikasih makanan yang keras, diserah kuat. Kayak es krim, es menjet, betul? Kenapa? Itu menandakan penuaan yang bersifat pasti. Ngerti-ngerti tuwek dewek, gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, kehidupan kita ini yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di mahkamahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melihat status pegawai panjenengan, tanpa melihat posisi jenengan, tetapi kita akan mempertanggungjawabkan. Tentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang bisa direkayasa. Di samping kita ini ada kamera yang tidak akan pernah tidur selama 24 jam. Siapa? Raqib dan Atid. Raqibun Atidun. Insya Allah dia akan menjaga kita dan mengawasi. Nah, oleh karena itu, yang pertama adalah Allahumma ya Allah a'ini, tolonglah aku ala dzikrika, agar senantiasa ingat kepadamu. Pertama yang akan saya bahas adalah masalah kenapa ketika kita punya masalah dengan pasangan hidup, kemudian kita kadang mengeluh sama teman kita, seakan-akan pasangan hidup kita ini serba kurang. Betul? Ngadu, kita curhat. Tetapi sebaliknya, jika kita merenung lebih dalam, dari sekian laki-laki, tapi suami ibu yang hari inilah yang ditakdirkan menjadi suami ibu.
Atau sebaliknya, dari sekian perempuan yang ada, tapi satu-satunya yang menjadi takdir istrinya Pak Surur gitu ya, yang itu saja gitu ya, nggak ada yang lain gitu ya. Nah, mau nambah Pak? Ya, saya nggak berani Pak. Yang penting izin istri gitu ya, karena ada KUHP-nya sekarang. Ya kalau istri nggak mengizinkan nanti jadi masalah, ya Pak Surur ya. Aman pokoknya gitu ya. Nah jadi mohon maaf, jadi kalau ada masalah kita merenung, mari merenung. Kenapa ya dari sekian laki-laki dia yang menjadi suami saya? Kenapa dari sekian perempuan dia yang menjadi suami saya? Nah, endingnya apa? Kadang-kadang kita lebih merespon WA dari sahabat mungkin lawan jenis, mungkin satu jenis. Diresponnya cepet. Tapi kalau istri yang nelpon, isi rapat, isi pengajian, gitu. Betul nggak? Ya, alasannya warno. Nah, saya berpesan, mudah-mudahan keluarga Bapak Ibu, keluarga kita semua jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sakinah artinya? Sukunun, mati dari percekcokan. Gak ada selisih, gak ada beras, tenang. Gak ada garam, tenang. Gak ada duit, minta. Iya, jangan diem aja Bu. Kan Ibu enak tinggal minta. Direktur CP nada. Apa Bu? Iya, istri itu tinggal minta sama suami. Maka bedanya anak laki dan perempuan. Kalau anak perempuan diajak dia merapikan tempat tidur, bagaimana cara memberikan makan minum sama orang tua, itu anak perempuan. Tapi kalau anak laki-laki, dia dididik di lapangan, mungkin bal-balan, bulu tangkis, pelayon, mancing, bola iwak. Kenapa? Tantangan hidup laki-laki lebih kompleks, tidak seperti perempuan. Tugasnya adalah domestik, kalau laki-laki publik, luar rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Allahumma aini ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa ingat kepadamu. Ya, kita ingat nikmat yang Allah berikan. Sekarang sudah kerja, mungkin jadi guru, mungkin jadi kepala sekolah, mungkin jadi lurah, menjadi kepala KUA, menjadi camat. Semuanya sudah ditakdirkan Allah. The right man on the right job, the right man on the right place. Semuanya sudah ditempatkan sesuai dengan porsinya. Saya mau jadi tentara nggak cocok karena saya cendekiawan. Kan makanya sudah ditempatkan Bapak Ibu, gitu ya. Saya kalau ditempatkan di tempat yang lain mungkin kata Allah nggak cocok kamu di sana, gitu kan. Nah, maka syukuri aja apa yang Allah beri hari ini. Dikasih apapun yang Allah kasihkan, ucapkan alhamdulillah. Dan dalam satu hadis kursi itu disebutkan, jika seorang hamba dalam keadaan bahagia, rezekinya lancar, keluarganya sehat, anaknya semuanya baik Bapak Ibu, lalu kita tetap berdoa kepada Allah, kata Nabi SAW, ketika kita dalam keadaan jatuh terpuruk, Allah akan segera mendengar doa-doa kita. Nah, kadang-kadang ada orang kalau lagi seneng lupa. Ya Bapak Ibu, lali kalau sinten Bapak Ibu? Kalau Gusti Allah lupa. Ya Allah, sholat dipanggil alon-alon santai gitu ya. Kenapa? Masih merasa cukup semua. Tapi ketika punya masalah, kemana kita akan kembali? Tempat kembali kita pada Allah, mengadu kita pada Allah. Punya hutang banyak, ngadu sama tetangga, bilang apa? Syukur, betul? Ya enggak? Bilang sama koperasi, ya jaminannya opo, kan begitu. Tapi kalau kita ngadu sama Allah, ya Allah beri aku jalan, berikan aku petunjuk, berikan aku bimbingan, supaya kita tidak salah jalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bersyukur punya istri, bersyukur punya suami, bersyukur punya anak, bersyukur dengan pekerjaan. Kalau kita petani, maka dalam segala sisi kehidupan kita bersyukur. Ibu bapak berangkat naik motor selamat, alhamdulillah. Ya, beberapa 2 hari yang lalu, kemarin ya, kemarin hari Senin ya, kecelakaannya hari Sabtu, Senin meninggal di depan pom bensin Ravano. Anaknya itu terpental 10 meter, ibunya sepertinya tidak luka, hanya sedikit, tapi ternyata luka dalam, meninggal dunia. Anaknya nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu Masya Allah, Allah berikan perlindungan sama anak-anak kecil itu luar biasa. Anaknya padahal mental 10 meter Bu. Kebetulan yang nolongin teman saya, tetangganya terus lapor sama ke orang tuanya gitu ya. Disampaikan bahwa anaknya kena musibah kecil. Kelihatannya nggak apa-apa, tapi ternyata meninggal dunia. Maka kalau kita berangkat dari rumah jangan bilang, wah aku wis dadi kaya Valentino Rossi, pembalap.
Apalagi kita ya Pak, pembalap, pemuda berbadan gelap. Ini pembalap asli kita. Baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Serahkan Bapak Ibu keselamatan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan rame, kalau kita memang takdirnya jalan sendiri kecemplung, ya bisa saja Bapak Ibu. Maka kita harus berdoa. Jangan bilang motor anyar ini pasti pakem, gitu. Jalan sepi pasti rapopo. Urung mesti ngerti-ngerti ono kiri lewat. Nah, itu bahaya. Maka minta tolong sama Allah. Ingat kepada Allah. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, bersyukur kepadamu. Banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Kita makan bismillah, kita makan Allahumma barik lana, selesai makan alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita makan ini Bapak Ibu mendatangkan berkah. Saya pernah berdampingan dengan salah seorang profesor dari UGM, namanya Prof. Didi Purwodarminto. Beliau mengatakan makan berdoa dan tidak itu nggak ada ngaruhnya. Kira-kira kalau kita baca bismillah atau Allahumma barik lana, nih air ini berubah jadi es krim nggak? Nah, itu kata beliau begitu, ya. Atau kita buka kotak snack kita, kalau kita baca doa sama enggak, kira-kira ini berubah enggak jadi makanan yang lain? Tidak juga katanya. Terus saya bilang, ada nilai mabruk, keberkahan. Apa itu? Yang kita makan dengan menyebut asma Allah, yang kita minum dengan menyebut asma Allah, nanti masuk ke tubuh kita ini Bapak Ibu menjadi energi positif. Kalau dikasih nasihat yang baik, gampang menerimanya. Kalau diajak ibadah, enteng badannya. Kalau diberikan informasi yang baik-baik, positif menanggapinya, enggak sentimental, kira-kira begitu. Kenapa? Karena kita selalu melibatkan Allah dalam aktivitas makan dan minum kita, termasuk aktivitas dari mulai tidur sampai bangun tidur. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa. Mau kumpul istrinya baca doa, selesai kumpul apa doanya? Oh lupa. Alhamdulillah minimal gitu ya. Bilang sama istri, bilang thank you very much gitu ya. Terima kasih banyak. Kalau nggak ditolong istri, laki-laki itu mau kemana? Kan kira-kira begitu ya. Maka kalau saya punya sertifikat bin santen Pak. Nah, ada pengantin, calon pengantin baru kan dikasih suruhan, penyuluh gitu ya. Saya bilang, sudah hafal doa kumpul sama istri belum? Buat apa Pak? Kita baca doa. Nah, saya bilang, kamu ngerti? Nabi ajarkan Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya anak kita ini diharapkan lahir menjadi anak yang soleh-soleha. Dikandani wong tuane gampang. Ini ada anak kandani diselok le menang baiki didek ora gitu ya. Nah, kenapa? Jangan-jangan bikinnya lupa baca. Nah, saking semangatnya lupa doa. Ternyata Islam itu Bapak Ibu semuanya pakai doa Bapak Ibu. Makanya duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, duit. Doa dulu, mau berangkat doa, mau makan doa, mau kumpul istri doa, gitu. Mau apa-apa kita berdoa. Bahkan sampai kita ini mau ujian saja. Kalau kuliah S2 itu harus, wah besok munakosa ketemu berapa dosen penguji udah deg-degan. Pokoknya kita mikirnya pakai ilmunya Soekarno. Anggap yang datang itu bukan dosen tapi botol, selesai. Ya, jadi gak usah malu-malu gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian apa? Wa husni ibadatik. Ya Allah, baguskan ibadahku kepadamu. Kalau kita bisa ingat Allah, kalau kita bisa bersyukur atas nikmat Allah, kemudian kita akan menikmati dalam ibadah kita. Bayangkan rumah tangga kita baik-baik saja, istri baik, suami juga baik, anak-anak juga baik. Bersyukur nggak? Bersyukur. Maka ibadah kita berkualitas, tenang kita sholat. Ya Allah, Kau berikan aku anugerah istri soleha. Kau berikan aku anugerah anak yang soleh-soleha. Kau berikan aku anugerah suami yang soleh. Mudah-mudahan yang hadir hari ini belum punya jodoh, keluar dari sini dapat jodohnya. Mudah-mudahan yang hari ini belum punya keturunan, keluar dari sini Allah kasihkan keturunan. Ya, Allahumma amin. Ya, jangan lama-lama, yang sana nanti kepanasan. Ya, waktunya sampai jam berapa, Pak Lurah? Jam? Oh, jam 9. Ya. Yang di sana kalau kejemur maaf ya, Pak. Masih ada slow itu ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kenikmatan ibadah diiringi kesempurnaan dalam fasilitas hidup kita. Kalau suami baik, bahagia nggak ibu-ibu? Baik, minta duit gak usah minta, wis jatah ngenai gitu ya.
Sama, ibu sama istri suami juga baik. Wes rasa dak dijaluk, monggo prasmanan. Gitu. Itu namanya istri baik. Jangan kalau suaminya minta kesel, saya weno-weno. Nah, itu dosa Bapak Ibu. Ya. Jadi istri soleha itu kalau suaminya minta dilayani, jawabnya apa, Bu? Siap. Ya, kalau ibu-ibu yang apa itu KB itu, Bu, ya gitu ya, Bu ya. Jadi nggak pakai nolak. Kalau pakai nolak nanti apa? Malaikat itu pun melaknat, Bu. Ya. Jadi kita ini harus merasa bahagia punya pasangan, ya. Ketika istri saya bilang, aku saiki lemu, aku tahu protes kowe nek saiki lemu, Bu. Saya bilang begitu. Justru seorang suami itu bersyukur kalau istrinya gemuk. Kenapa? Orang ngilang-ngilang yang ngenai. Nah, termasuk istri itu juga bersyukur kalau punya suami gemuk, gitu ya. Kenapa? Orang ngilang-ngilang yang rumah. Nah, mangan yo disediake gitu ya, kira-kira seperti itu. Makanya wis saiki rasa bingung. Orang Indonesia rata-rata sekarang banyak-banyaknya gemuk, Bu. Gitu ya. Kalau saya cendikiawan gitu ya. Tumbuhnya ke samping bukan ke atas, ya Pak Surur ya. Sama kita, tumbuhnya ke samping nggak ke atas gitu ya. Nah, semil itu ya. Nah, itu. Iya, kira-kira begitu. Pokoknya kita syukuri saja apa yang Allah berikan. Nah, kemudian saya berpesan Bapak Ibu, panjenengan sudah bekerja, mudah-mudahan pekerjaan ini diniati ibadah. Ketika jenengan ketemu dengan customer, dengan orang yang harus dilayani, bercengkramalah dengan yang baik, layanilah dengan yang ikhlas, insya Allah jenengan akan dikenang sampai tutup usia panjenengan. Oh, ibu itu tuh kalau melayani orangnya tulus gitu ya, senang Bu mereka. Dia sebut Bapak Ibu, ya. Saya punya sedikit cerita Bapak Ibu, mungkin sebagai akhir dari penutup. Kami dulu punya guru, saya kebetulan Puja Kesema Bapak Ibu, putra Jawa kelahiran Sumatera, ya. Saya lahir besar di Palembang, Sumatera Selatan. Ibu saya dari Ponorogo, bapak saya dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian saya ditakdirkan lahir di sana. Saya sekolah dengan apa namanya masyarakat setempat, gitu ya. Ada guru kami namanya Ibu Herliana. Beliau ini galaknya minta ampun. Jadi guru-guru dulu itu galak minta ampun, tapi muridnya jadi-jadi. Dan alhamdulillah saya nggak termasuk yang jadi guru galak. Saya jadi guru paling lembut. Ada anak SMK, saya dulu pernah ngajar SMK Negeri 2 Pengasih Bapak Ibu. Itu anak SMK kan biasa Bu, baju masuk kelas nggak dimasukin Bu ya. Iya. Saya cuma bilang, "Le, cukup ke sapu guri lawang." Datang dia ngambil. "Niki Pak, saiki aku tak takon, sing nglebuke klambimu Pak Guru apa kowe dhewe?" "Nek Pak Guru tak cocok nganggo gagang sapu." "Oh, coba aku ndak kena anuku." Gitu ya. Maksudnya kita nggak usah pakai marah, bilang aja begitu. Ya wes saiki ditandaki. Ada lagi ketemu yang begitu Pak, masih yang sulit, tetap nggak mau. Kemudian saya tanya, kamu besok mau kerja tempat yang enak apa tempat yang susah? Yo karepe sing penak no Pak, ra ono sing ra enak gitu ya. Maunya yang enak-enak. Dan Anda tahu semua sudah dimulai dari sekarang. Berpenampilan rapi itu akan sampai kapanpun dirimu berpenampilan rapi. Tapi berpenampilan sae sampai kapanpun, saya bilang begitu. Orang bekerja dua model, satu bekerja dengan otak, yang satu bekerja dengan otot. Sama-sama O, ya. Yang satu pakai otak, yang satu pakai otot. Kalau kerja pakai otak, saya bilang rata-rata tempat kerjanya teduh. Saya bilang begitu. Tapi kalau otot biasanya memerah keringat, berjemur di terik matahari. Tidak salah, saya bilang begitu. Tapi itu adalah sebuah pilihan. Orang yang kerja di bank, bajunya rapi katanya. Tempatnya panas teduh gitu ya. Kira-kira seperti itu. Maka Bapak Ibu kalau mendoakan anaknya, jangan nanggung-nanggung. Ya Allah jadikan anak saya seorang dokter. Ya Allah jadikan anak saya seorang camat gitu ya. Jadikan anak saya seorang lurah. Disebut Bu, jangan nanggung-nanggung. Ini ada cerita doa nanggung-nanggung. Kata suaminya ketika dia doa, ya Allah jadikan anakku dapat pekerjaan, katanya amin. Kalau bisa tempat yang teduh, ya Allah, amin. Tempat yang basah terus, ya Allah, amin, kata istrinya. Pegang duit terus, ya Allah, amin, gitu ya. Ditanya, anakmu kerja di mana? Jaga WC. Ya karena nanggung doanya, sebut saja, gitu ya. Nah, tadi ada anak-anak yatim ini, ya, anak yatim gitu ya. Kata Nabi ini kan bulan Muharram, Bapak Ibu, ya. Bulan Muharram ini termasuk disebut Idul Yatim, hari rayanya anak yatim. Bahkan Nabi mengatakan, kafil yatimi fil jannah sababati wal wusto. Orang yang menanggung anak yatim itu akan di surga bersamaku seperti jari tengah dan jari telunjuk. Sababah wal wusto.
Jadi saking dekatnya kata Nabi. Jadi orang yang memberi menyantuni anak yatim itu akan di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi dalam golek swarga niku mboten angel. Kalau istri itu paling gampang. Kenapa? Taat suami. Tapi bukan untuk maksiat. Ya, apalagi puasa Ramadan, apalagi sholat 5 waktu, apalagi menutup aurat, selesai Bu. Perempuan itu paling gampang masuk surga. Tapi laki-laki direwangi tangi bengi sholat tahajud, direwangi nyambut gawe sing berat banting tulang perah keringat Bapak Ibu, nanti akan ditanya tentang kepemimpinan terhadap istri dan anak-anak. Nggak gampang Bapak Ibu. Tapi kalau perempuan itu sudah paling enak, taat sama suami, itu insya Allah gitu ya, dimudahkan masuk surga. Dan kita berharap nanti ibu-ibu lah yang menjadi saksi bagi para suami ibu. Ya Allah, dia suamiku yang sudah membanting keringat, membanting tulang, memerah keringat, mencari rezeki demi menafkahi aku. Maka ibu harus bersyukur sudah punya suami. Yang belum punya suami aja pengen, ya bersyukur yang sudah punya istri. Yang belum punya istri saja pengen. Kira-kira begitu. Jadi kalau bahasa gampangnya apa? Syukuri apa yang ada, nggak usah nyari yang nggak ada, gitu ya. Jadi alhamdulillah. Nah, terakhir masih ada waktu 6 menit ke depan, ya Bapak Ibu. Kami berpesan niatkan bekerjanya panjenengan ibadah. Berangkatnya bismillah. Ya Allah, saya mau melayani. Ya Allah, saya mau beribadah. Mudahkan ya Allah urusan kami. Ya. Jadi saya pernah disambati guru karena saya ngajar di SMK dulu. Itu ada murid-murid SMK itu kalau dikandani dikasih tahu nasihat itu sama gurunya itu nggak ngajeni Bapak Ibu. Tapi kalau saya ngomong dia dengerin. Padahal secara fisik saya cendekiawan. Harusnya saya nggak patek direkani, dibullying kira-kira begitu. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Allah memberikan hal yang berbeda pada saya. Lalu teman saya bilang, aku kok ngandani bocah ki angel diruwake piye ya ceritane. Nah, ini sekedar cerita saja. Kemudian tidak sengaja kita pas ngobrol itu adzan zuhur berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Bu, udah sholat. Sekarang kita sholat dulu. Pulang mangke mawon. Nah, saya mengambil pelajaran. Inilah sebabnya. Kenapa? Karena kita dipanggil Allah saja nggak dengerin. Bagaimana kita akan mengekspresikan dengan murid kita yang kita panggil, kita nasihatin, dia nggak akan dengerin Bapak Ibu. Kenapa? Sama yang menciptakan saja kita nggak tunduk patuh. Apalagi kita mau berharap orang lain mau tunduk sama kita. Maka di situ ada namanya apa? Dampak akibat ketaatan kepada Allah. Kemudian orang itu mudah untuk diajak komunikasi. Bahkan ada doa ketika kita ini mau wawancara, bicara, suruh baca apa? Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya kalau kita ngomong diterima. Supaya kalau kita ngomong ini didengerin Bapak Ibu. Nah, termasuk buat Bapak Ibu guru gitu ya. Terutama karena kita ini kan zaman sekolah kita sekarang beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu guru marah itu pemenang. Sekarang nggak bisa Bu. Ya, kalau bisa bikin pembelajaran yang asyik. Kalau bisa belajar sambil makan-makan, ya Bu ya. Tuh seneng muridnya gitu ya. Nah, coba dicari. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Semoga Allah mengijabah doa kita pada pagi siang hari ini. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amul kafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajata min hawaidid dunya wal akhirah wa la hajata min hawaidid dunya wal akhirah wa la hajata min hawaidid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma taqabbal du'aana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tamin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana li abaina, Allahumma barik lana li ummahatina, Allahumma barik lana li azwazina, Allahumma barik lana li zuriyatina ya arhamar rahimin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba azwazina wa riqaba zuriyatina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'a, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma taqabbal du'aana, Allahumma taqabbal a'malana, Allahumma taqabbal ibadatana. Allahumma ansur akhina fi Palestin, Allahumma ansur akhina fi Gaza, Allahumma ansur akhina fi Rafah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, ampunkan segala dosa dan kehilapan kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anugerahkan kami menjadi suami yang solih untuk istri kami dan anak-anak. Anugerahkan kami menjadi istri solehah untuk suami dan anak-anak. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, lapangkan rezeki keluarga kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada yang terlilit hutang ya Allah, maka lapangkan, lunaskanlah hutangnya ya Allah. Jika hari ini ada yang sakit ya Allah, maka sembuhkan dan angkatlah penyakitnya ya Allah. Jika hari ini yang belum mendapatkan jodoh ya Allah, maka takdirkan ia mendapatkan jodoh. Jika laki-laki istri soleha, jika perempuan suami yang soleh ya Allah. Ya Allah, ridhoilah setiap pekerjaan dan ikhtiar kami ya Allah, untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah ya Allah. Jadikan pekerjaan kami jalankan dengan seikhlas-ikhlasnya ya Allah, semata-mata mengharap ridhamu ya Allah. Jauhkan dari sifat iri dan dengki, jauhkan dari sifat tidak ikhlas, jauhkan dari sifat yang tidak ingin melayani ya Allah. Maka ikhlaskan kami untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dawam bi salam walhamdulillahirabbil alamin. Demikian ikan sepat, ikan gabus tambah ikan lele, lebih cepat lebih bagus, tidak bertele-tele. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken agunging panuwun dumateng Bapak